Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Untuk pembahasan kali ini kita masih di latihan ulangan bab 2 paket 1. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian ya, langsung saja kita ke latihan ulangan bab 2 paket 1. Nah, ini kita bahas untuk yang bagian B ya. Jadi untuk yang bagian A di video sebelumnya sudah kita bahas ya, bisa dilihat lagi ya. Oke, untuk yang bagian B di sini ada 5 nomor ya. Nah, isilah dengan jawaban yang tepat. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. 1450 dibagi 169 dikurangi 119. Ingat ya, aturan operasi hitung. Nah, jadi tingkatannya itu yang paling tinggi itu adalah yang di dalam kurung ya. Setelah di dalam kurung baru perkalian pembagian. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, makanya di sini walaupun pengurangan itu tingkatannya lebih rendah dibandingkan pembagian, tetapi karena ini di dalam kurung, maka ini kita harus kerjakan terlebih dahulu sehingga pengerjaannya 1450 dibagi. Nah, ini kita hitung hasilnya berapa. Baru 1450 nanti dibagi hasilnya ini. Oke. Untuk nomor 1 di sini udah saya kerjakan ya adik-adik sekalian ya. Jadi ini 1450 dibagi 169 dikurangi 119. Nah, ini kita kurangkan ya. Caranya gimana? Nah, ini ya. 169 dikurangi 119 ya. Kita susun ke bawah yang lebih gampang ya. 9 dikurangi 9 habis ya 0, 6 dikurangi 1 5, 1 kurangi 1 habis, jadinya hasilnya adalah 50. Nah, kita tulis di sini ya. Jadi 1450 dibagi dengan 50. Oke. Selanjutnya kita bagi dengan cara porogapit atau susun ke bawah juga ya. Ini nolnya kita coret biar lebih mudah ya. Sekarang 1 dibagi 5 tidak bisa. 14 dibagi 5 dapatnya 2. 2 kali 5 10. Kita kurangkan ya. 4 dikurangi 0 4. Bagi 5 tidak bisa. Ini kan sudah habis ya. 4 bagi 5 tidak bisa. 5-nya kita turunkan. 45 dibagi 5 dapatnya 9. 9 kali 5 45. Oke, kita kurangkan habis. Jadi 145 dibagi 5 hasilnya adalah 29 ya. Ini nolnya kita coret saja ya biar lebih mudah. Atau 1450 bagi 50 hasilnya 29 ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 29 ya. Jadi pengerjaannya harus urut ya. Di dalam kurung dulu, setelah ketemu hasilnya baru kita bagi ya. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Hasil pembulatan bilangan 21.743 ke ribuan terdekat. Ya, ini langsung saja saya kerjakan di sini ya. Kalau ke ribuan berarti yang kita lihat adalah ratusannya. Nah, ini satuan, puluhan, ratusan. Nah, ratusannya di sini adalah angka 7. Kalau 7 berarti ikutnya 5 ke atas ya. Nah, kalau 5 ke atas pembulatannya naik ya, atau dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas maka yang kita bulatkan ini satunya kita tambah 1. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya adalah 22.000 itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi karena ini 7 maka 7 itu 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 22.000. Oke, langsung saya tulis di sini untuk nomor 2 ya, 22.000. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 3. Taksiran hasil operasi 354 kali 129 ke ratusan terdekat adalah, nah, taksiran ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan berarti yang kita lihat puluhannya. Di sini puluhannya 5. Nah, kalau 5 berarti ikutnya 5 ke atas. Nah, berarti pembulatannya naik atau ke atas. Ini kita tambah 1 jadinya 400. Kemudian ini puluhannya 2. 2 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 pembulatannya berarti ke
bawah. Kalau ke bawah berarti ini tetap jadinya 100. Oke, kita lihat ya di sini untuk nomor 3 sudah saya tuliskan di sini. Ya, ini ya. Jadi kita bulatkan jadi 400 dan 100. Nah, setelah kita bulatkan baru kita kalikan. 4 kali 1 4. Nolnya ada berapa? 4. Udah kita tempelkan saja ya. Jadi 400 kali 100 hasilnya adalah 40.000. Itu ya Adik sekalian ya. Gampang ya. Jadi kalau perkalian seperti ini, nolnya kita simpan dulu, nanti setelah itu baru kita kembalikan. 4 kali 1 4. Nah, kalau penaksiran itu berarti kita bulatkan dulu baru dihitung. Itu untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 4. Nah, hasil dari 30 kuadrat dibagi 5 kuadrat ditambah 18 kuadrat adalah oke. Jadi untuk bilangan kuadrat operasi hitungnya itu sama juga ya, kayak bilangan cacah lainnya. Jadi tingkatannya yang di dalam kurung, kemudian setelah itu perkalian pembagian, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, dan pengerjaannya dari kiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada pembagian, ada penjumlahan ya. Berarti bisa kita kerjakan dari kiri dulu. Tetapi ini bilangan kuadrat kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Jadi 30 kita kuadratkan ya. Kemudian 5 kita kuadratkan dan 18 juga kita kuadratkan terlebih dahulu. Oke. Di sini sudah coba saya kerjakan juga ya Adik sekalian. Nah, ini. Jadi 30 kuadrat dibagi 5 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Ini gampang ya, 30 kali 30 berarti 3 kali 3 berapa? 9. Nah, nolnya kita tempelkan jadinya 900. Kemudian dibagi 25 ditambah 324. 25 dari mana? 5 kuadrat. 5 kali 5 25. Kemudian 18 kuadrat, 18 kali 18 ya, hasilnya 324 ini. Saya tuliskan caranya kalau adik-adik masih lupa ya. Jadi 18 kali 18 kita susun ke bawah. 8 kali 8 64, kita tulis 4, kita simpan 6. 1 kali 8 8, 8 tambah 6 14. Nah, karena udah terakhir berarti kita tulis semua. Selanjutnya 18 kita kalikan dengan 1. 8 kali 1 8, 1 kali 1 1. Oke, kita tambahkan ya. 4. 8 tambah 4 12, kita tulis 2, simpan 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Jadi 18 kali 18 atau 18 kuadrat hasilnya adalah 324. Oke. Kemudian setelah ini ya, setelah ini kita bagi ya. 900 dibagi 25. Nah, berapa kira-kira ya? Kalau 100 bagi 25 itu dapatnya 4. Nah, kalau 900 bagi 25 ya berarti 4 kali 9 ya, 36. Itu cara gampangnya. Tapi kalau kita mau pakai cara bersusun, nah seperti ini ya. Jadi 9 dibagi 25 tidak bisa. Nah, maka kita ambil belakangnya berarti 90. 90 bagi 25 dapatnya 3. 3 kali 25 hasilnya adalah 75. Kita kurangkan ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Nah, berarti pinjam depannya 10 ya. 10 dikurangi 5 dapatnya 5. Ini tinggal 8. 8 kurangi 7 dapatnya 1. 15 bagi 25 tidak bisa. Turunkan nolnya jadi 150. 150 bagi 25 dapatnya 6. 6 kali 25 150. Oke, kita kurangkan habis ya. Jadi 900 bagi 25 dapatnya 36. Sama ya. Jadi kalau kita pengen gampang sebenarnya kalau 100 itu kan 25 kali 4. Nah, dapatnya 4. Nah, kalau 900 yang 4 kali berapa tadi ya? Jadi hasilnya adalah 36. 4 kali 9, maaf. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah ketemu 36 ya. 36 kita tambah dengan 324 ya. Ini udah kita kerjakan ketemu ini lah. Kita tambahkan ya dengan cara susun ke bawah lagi. Nah, untuk penjumlahan susun ke bawah itu lebih enak yang panjang itu di atas ya. Oke. Karena biasanya yang panjang itu kita taruh di atas. Jadi 4 ditambah 6 10, tulis 0 simpan 1. 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6, 3-nya turun. Oke, jadi 324 tambah 36 hasilnya adalah 360.
Oke ya. Jadi untuk yang nomor 4 jawabannya adalah 360. Nah, ini sebenarnya langsung cepat ke sini bisa, tetapi saya ingatkan kembali ya. Mungkin adik-adik lupa bagaimana cara perkalian susun ke bawah dan juga pembagian serta penjumlahan. Selanjutnya ke soal terakhir bagian B nomor 5. Sebuah bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 729. Bilangan tersebut adalah, nah lawannya bilangan pangkat itu adalah akar ya, akar kuadrat. Lawannya pangkat 2 itu akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, berarti kalau dipangkatkan 2 hasilnya 729, maka bilangan tersebut ya akar dari 729 atau akar kuadrat dari 729. Oke, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Akar dari 729 berapa? Lah ini caranya, diingat-ingat lagi ya, mungkin kalau masih lupa, yang kemarin udah dijelaskan. Jadi kita bagi ya, 2 angka dari belakang, nah kita pisahkan. Selanjutnya, kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 7 ya. Kurang dari dan mendekati 7 yaitu 2 ya, 2 kuadrat. Kalau 1 kuadrat kejauhan. 1 kali 1 masih 1. 2 kali 2 4. Kalau 3 kuadrat 9 kelebihan. Jadi kita pakainya 2 kuadrat ya. Kita tulis 2-nya di sini. Kemudian 2 kuadrat tadi 4 ya. 2 kali 2 kan 4. Kita kurangkan 7 dikurangi 4, sisanya adalah 3. Udah ya. Ini 2-nya udah ketemu, sisanya udah ketemu. Sekarang yang paling belakang atau ekornya ini 9. Cari bilangan kuadrat yang satuannya itu 9 ya. Antara 1 sampai 9 kuadrat. Nah, yang satuannya 9 itu ada 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ya. Kalau 7 kuadrat 49. Satuannya sama-sama 9. Nah, kita pilih salah satu untuk menemani 2 ini ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita bandingkan. Sisanya sama yang sudah kita tulis tadi. Ini 3, ini 2. 3 itu lebih besar apa lebih kecil dibandingkan 2? Tentunya lebih besar. Nah, kalau sisanya lebih besar atau sama dengan, ya ini lebih besar ya, maka yang kita tulis adalah yang besar. Tapi kalau sisanya sini lebih kecil, maka yang kita tulis yang kecil. Oke, karena ini 3 itu lebih besar dibandingkan 2, maka yang kita pilih adalah yang besar, yaitu 7 ya. Jadi akar dari 729 adalah 27. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk nomor 5. Mungkin kalau terlalu lama bisa di pause ya, kemudian disalin aja ya. Jadi tujuan di sini saya adalah menjelaskan supaya adik-adik bisa lebih paham lagi ya. Oke, mungkin itu untuk latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian B. Untuk bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan video-video sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya, supaya apabila ada video-video kami yang terbaru yang belum subscribe bisa di subscribe ya, biar mendapatkan notifikasi. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.